Silungkang adalah sebuah kecamatan di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kecamatan ini memiliki luas 32,93 km persegi, dengan populasi 11.359 jiwa pada tahun 2019 terdiri dari perempuan sebanyak 5.657 jiwa dan laki-laki 5.702 jiwa. Mereka bermukim di 5 nagari atau desa, yakni Desa Silungkang Oso, Desa Taratak Boncah, Desa Muaro Kalaban, Desa Silungkang Tigo, dan Desa Silungkang Duo. Sejarah songket Silungkang bermula dari abad ke-19 ketika para pedagang Silungkang membawa hasil pertaniannya ke daerah Pahang, Malaysia. Sewaktu pulang kembali ke Silungkang, mereka membawa tenunan-tenunan indah berupa kain songket Malaysia. Terdorong untuk mencari keuntungan yang lebih besar, lama-kelamaan para pedagang Silungkang tertarik untuk mengerjakan sendiri kain songket tersebut. Lalu mereka mempelajari proses pembuatan songket, mulai dari alat tenun, benang, konstruksi tenunan dan proses pewarnaan. Maka, jadilah Silungkang sentra kerajinan tenun songket di Minangkabau. Daerah-daerah lain kemudian mengikuti jejak masyarakat Silungkang. Akhirnya daerah Pandai Sikek dan Kubang mulai pula mengembangkan kerajinan tenun songket, dengan karakter ragam hias yang berlainan. Menenun songket telah dikerjakan secara turun-temurun oleh penduduk Silungkang. Songket Silungkang pada awalnya dikerjakan secara manual oleh tangan dengan menggunakan alat tenun tradisional yang disebut gedogan. Seiring perjalanan waktu, para penenun Silungkang mulai menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM, dan kemudian menggunakan alat tenun mesin ATM. Namun, sampai saat ini kebanyakan penenun Silungkang masih menggunakan ATBM yang merupakan modifikasi dari alat tenun tradisional. Cara menenun songket Silungkang terdiri dari 2 tahap, yaitu menenun kain dasar dengan konstruksi tenunan rata atau polos dan menenun ragam hias yang merupakan bagian tambahan. Tenunan dasar yang merupakan konstruksi anyaman polos atau datar diperoleh dengan cara mengangkat dan menurunkan benang bergantian dengan irama 1-2 atau 1-3. Benang yang digunakan kebanyakan dari bahan serat kapas atau benang sutra. Tenunan latar biasanya berwarna merah tua, hijau tua, atau biru tua. Sebelum dicelup dengan bahan pewarna kimia, bahan benang putih itu harus dibersihkan dulu dari kotoran dan unsur-unsur lain yang akan menghalangi masuknya zat pewarna pada waktu proses pencelupan. Ini membuktikan bahwa pengrajin tenun Silungkang telah mengenal cara-cara modern dalam proses pemutihan bahan barang tenun. Jika proses pemutihan telah selesai, maka benang itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang kemudian dicelup dengan warna yang diperlukan. Setelah tenunan latar selesai, tahap selanjutnya adalah menenun ragam hias dengan benang tambahan. Benang tambahan terdiri dari 2 macam, yaitu benang lungsi dan benang pakan. Benang lungsi adalah benang yang disusun secara vertikal yang akan menjadi panjang kain. Benang pakan adalah benang yang disusun secara horizontal yang akan menjadi lebar kain. Benang tambahan itu berbeda warna, ukuran, dan bahan seratnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan ragam hias terlihat menonjol dan dapat segera terlihat karena berbeda dengan tenunan latarnya. Untuk benang lungsi, pada umumnya digunakan warna merah tua atau merah vermilion yang menyala. Sedangkan, untuk benang pakan biasanya menggunakan warna merah dan warna-warna lainnya seperti kuning, hijau muda, hijau tua, biru dan putih. Maksud dari warna-warna itu untuk membentuk motif atau ragam hias. Ragam hias tenun Silungkang diciptakan dengan teknik menenun, yang dikenal dengan teknik pakan tambahan atau supplementary weave. Cara mengangkat mulut lungsi diatur oleh lidi-lidi. Makin banyak jumlah lidi, makin rumit dan kaya ragam hias tenun songketnya. Keterampilan para penenun songket Silungkang ini sangat mengagumkan karena mampu menenun dengan menggunakan 400 lidi dan menghasilkan tenunan hampir tanpa kesalahan. Secara umum, terdapat 2 macam kain tenun songket di Silungkang, yaitu 1. Kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang emas sebagai pakan tambahan, dan 2. Kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang yang warnanya berbeda dari warna dasar atau warna latar.
Kain songket jenis kedua, yang motifnya tidak dibuat dengan benang emas, dibuat untuk memenuhi pasaran yang lebih luas. Pemakaiannya tidak hanya untuk busana tradisional, tetapi juga untuk bahan kemeja, selendang, tapla meja dan hiasan dinding. Sedangkan kain songket yang motifnya dibuat dengan benang emas, pemasarannya relatif terbatas karena harganya mahal dan seringkali hanya digunakan untuk pakaian adat atau busana tradisional. Ragam hias tenun silungkang biasanya menggunakan nama-nama dan sifat-sifat dari alam seperti tumbuhan, binatang atau benda-benda. Hal ini kemungkinan terkait erat dengan pepatah Minangkabau yang terkenal, yaitu, alam tak kambang jadi guru, alam yang maha luas. Ini dapat dijadikan guru atau contoh. Kekayaan alam Minangkabau dan seni budayanya sangat mempengaruhi terciptanya berbagai ragam hias dengan pola-pola yang mengagumkan. Sekalipun ragam hiasnya tercipta dari alat yang sederhana dan proses kerja yang terbatas, namun tenunannya merupakan karya seni yang amat tinggi nilainya. Jadi songket silungkang bukan sekedar kain, melainkan telah menjadi suatu bentuk seni rupa, diproses dengan kecintaan dan diangkat dari imajinasi penciptaan yang ramah terhadap lingkungan alam. Beberapa nama ragam hias songket silungkang antara lain adalah pucuak rabuang, pucuak ranggo patai, pucuak Jawa, pucuak kelapa, kudo-kudo, tigo baleh, kain balapak gadang, bungo malur, bungo kunyik, bungo tanjung, bungo ambacang, kaluak paku, barantai, sisiak badamudiak, saluak laka, buah palo bapatah, tirai pucuk, jagung, balah kacang, sirangkak, itiak pulang patang, buruang merak, dan sebagainya. Selain bersifat menghias, ragam hias songket silungkang memiliki nilai dan makna simbolik yang mendalam. Contohnya adalah ragam hias pucuak rabuang, salah satu motif yang paling populer dan menjadi ciri khas songket silungkang. Motif ini melambangkan kemanfaatan, kekuatan, dan suri tauladan. Rebung ini dikiaskan sebagai tumbuhan yang sejak kecil sudah berguna bagi masyarakat. Sewaktu rebung masih kecil dapat digunakan untuk bahan sayuran. Ketika rebung telah tumbuh besar menjadi bambu, ia dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan lainnya. Ungkapan adat yang mencerminkan motif ragam hias ini adalah mudah berguna, tua terpakai. Maka siapa yang memakai motif ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat.